Mau kemana, Lang? Bahaya pergi sendiri. Gue nggak bisa ninggalin Tiwi, kah? Lo nggak lihat makhluk apa tadi? Kita cari pertolongan, Lang. Jangan gegabah. Farel terlihat khawatir denganku, namun sepertinya aku tidak peduli. Oke, kalau kamu memaksa, kita cari bareng. Jangan sampai ada yang terpisah lagi di antara kita. Ucap Raka tanpa melepaskan tangannya dari lenganku. Untuk kali ini aku setuju. Tubuhku sudah bergetar membayangkan apa yang akan terjadi pada Tiwi di luar sana bersama makhluk-makhluk itu. Satu hal yang kujanjikan dalam hati, saat aku berhasil menemukan Tiwi lagi, tidak akan lagi kubiarkan dia terpisah atau celaka lebih jauh dari ini. Di tengah rintik hujan, kami menyusuri hutan dan pepohonan sekitar tenda. Sesekali kami berlari kecil setiap melihat ada pergerakan yang terkadang hanyalah serangga hutan. Dewi! Kalau dengar kata kita, balas, Wi. Kata Farel dan Raka. Sayangnya tidak ada satupun balasan dari gelapnya hutan di sekitar kami. Tubuhku tidak berhenti bergetar, merasa kesal karena tidak dapat menjaga Tiwi setelah sampai di tempat ini. Berkali-kali kami mengelilingi hutan di sekitar, namun hanya jurang dan jalur yang tidak kami kenal yang kami temui. Gak bisa. Kita gak bisa begini, Lang. Kita harus cari bantuan. Kata Raka padaku. Aku tidak dapat berpikir jernih, tidak ada yang salah dari ucapan Raka. Namun aku pasti akan gelisah bila hanya harus menunggu. Kalian cari bantuan. Gua cari petunjuk di sekitar sini. Jangan nekat, Lang. Kamu jangan nekat. Enggak, Rel. Gua nggak bakal jauh-jauh. Nyalain penerangan di dalam tenda supaya terlihat dari jauh. Farel dan Raka yang sangat khawatir pun saling menoleh, menyepakati keputusan itu dan segera meninggalkanku. Tanpa mengulur waktu, aku pun mencoba mencari ke hutan sekitar, berharap menemukan petunjuk di sini. Aku hampir putus asa. Hujan pun semakin deras membasahi tubuhku saat ini. Mungkin bila saat ini aku menangis, tidak akan ada satupun yang menyadarinya dengan seluruh air hujan yang sudah memenuhi seluruh wajahku ini. Tiwi, lo harus selamat, Wi. Lo harus selamat. Perlahan cahaya kilatan petir menerangi sekitar hutan, disusul dengan suara menggelegar. Sekilas terlihat sosok seorang berdiri cukup jauh di tengah-tengah hutan di hadapanku. Aku mengarahkan senterku ke sana. Di antara pepohonan yang tinggi, seseorang berdiri terpatung di tengah derasnya hujan. Tiwi. Aku berusaha memastikan apakah seseorang yang berdiri di sana itu memanglah Tiwi. Dengan mempercepat langkah, aku menghampiri sosok itu dan semakin jelas bahwa wanita yang berdiri di tengah hujan itu adalah Tiwi. Lang, dingin, Lang. Tiwi terlihat kedinginan, memeluk bahunya di tengah derasnya hujan yang mengguyur kami. Astaga, Wi, kenapa lo malah hujan-hujanan di sini? Ucapku sambil menyopot jaketku yang bersiap memasangkannya pada tubuh Tiwi. Namun yang terjadi benar-benar sesuatu yang tidak pernah aku pikirkan. Seketika Tiwi menyandarkan tubuhnya ke dadaku. Dingin, Lang. Peluk gua. Aku mulai tidak tahu harus berbuat apa. Yang ku tahu saat ini Tiwi kedinginan dan sebisa mungkin aku ingin membuatnya hangat. Saat ini tubuh Tiwi berada di pelukanku. Sekilas aku melihat senyuman di bibirnya, seolah merasa nyaman. Ia membalas pelukanku dengan melingkarkan tangannya di pinggangku. Ini kedua kalinya aku bisa sedekat ini dengan Tiwi setelah di tenda kemarin. Ingin rasanya menghentikan waktu hingga aku bisa memeluknya lebih lama. Namun akal sehatku menghentikanku untuk segera mengajak kembali ke dalam tenda. Wi, kita balik ke tenda. Yang lain pasti khawatir. Tiwi tidak bisa melepaskan pelukanku. Sebaliknya, ia hanya menggeleng dengan wajah yang masih menempel di dadaku. Nggak mau. Gua mau begini terus. Ucap Tiwi dengan nada yang manja yang jarang sekali aku dengar. Raut muka bingung terpampang di wajahku. Namun sekali lagi akal sehatku membuat aku melepas pelukanku dari Tiwi. Sudah, Wi. Kita harus kembali.
ucapku sambil menarik tangan Tiwi. Namun sayangnya, Tiwi tetap bertahan di tempat dan tidak mau meninggalkan tempat itu. Aku kembali menoleh ke arah Tiwi. Kali ini wajahnya terlihat kesal, jauh berbeda dari biasanya. Kenapa, Lang? Bukannya kamu suka sama Tiwi? Maksud lu apa sih, Wi? Tiwi melepaskan jaketku dan menjatuhkannya ke tanah. Tidak hanya itu, tingkah lakunya semakin aneh. Ia mulai memasang senyum yang menggoda ke arahku dan memegangi bagian bawah kaos yang ia kenakan. Tapi kamu suka kan melihat aku seperti ini? Tiwi menanggalkan bajunya, hingga hanya meninggalkan tank top hitam yang menutupi tubuhnya dan celana jin ketat yang ia kenakan. Lu gila, Wi? Ucapku yang jelas merasa aneh dengan tingkah laku Tiwi. Tidak menjawab ucapanku, Tiwi malah semakin tersenyum dan menatapku dengan senyuman manjanya. Tuh kan, kamu suka. Muka kamu sampai merah loh. Ucap Tiwi yang mendekat ke arahku sambil menyentuh hidungku. Memang tidak dapat kupungkiri. Aku mengagumi bentuk tubuh Tiwi dalam pakaian seperti ini. Tidak munafik. Aku adalah pria normal yang pasti tergoda dengan hal ini. Apalagi ini adalah Tiwi, sosok perempuan yang selalu aku sayangi dalam diam. Aku tidak dapat berkata apa-apa saat Tiwi menempelkan tubuhnya padaku dan meletakkan kedua tangannya di pipiku. Aku seperti terhipnotis, tidak bisa memalingkan diri dari wajah cantiknya yang tidak pernah kuakui bahwa aku selalu memikirkan wajah itu. Tanpa terasa, di tengah derasnya hujan, Tiwi mulai menjinjit dan menempelkan bibirnya ke bibirku. Hujan saat itu hampir tidak terasa saat bibir kami saling bertautan. Tangan Tiwi kembali melingkar di pelukanku dengan tanganku yang mulai membalas pelukannya dengan mengusap rambut Tiwi sembari terus menikmati rintikan hujan itu. Saat aku membuka mata, aku melihat tubuh Tiwi yang terlihat kedinginan dengan pakaian yang ia kenakan itu. Aku melepas pelukannya dan memintanya mengenakan kembali pakaiannya. Anehnya, ia malah menolak dan mundur. Enggak mau. Mas Galang suka sama Tiwi yang seperti ini kan? Entah mengapa aku mulai tersadar, mulai ada yang aneh dari cara Tiwi berbicara. Tiwi? Kamu bukan Tiwi. Aku mencoba memastikan dengan hati-hati siapa sosok yang ada di hadapanku saat ini. Akhirnya, Mas sadar. Ini Wulan, Mas. Ucapan itu membuatku bingung, namun aku ingat sekali senyuman yang dilemparkan kepadaku itu. Itu adalah senyuman Wulan yang sama sekali tidak bisa aku lupakan. Wulan, kamu apakan Tiwi? Wanita ini kan yang Mas Galang suka. Mulai saat ini, Wulan mau jadi Tiwi, biar Mas Galang terus memperhatiin Wulan. Ucapnya dengan bangga. Saat itu seketika air mata menetes di mataku karena keterikatan Wulan padaku. Ia sampai tega merasuki Tiwi yang sudah pasti akan membahayakan nyawanya. Sudah Wulan, hentikan. Kasihan Tiwi. Mendengar ucapanku, wajah Wulan berubah mulai kehilangan senyumnya. Kenapa, Mas? Wulan sudah seperti yang Mas Galang mau. Kalau Mas Galang nggak mau tinggal di sini, Wulan bisa ikut Mas Galang. Nggak bisa Wulan. Iya, aku mencintai Tiwi. Tapi Tiwi dengan seluruh kelebihan dan kekurangannya, sikap bawelnya, rusuhnya, rakusnya, dan tingkah lucunya yang nggak bisa aku lupain. Wajah Wulan terlihat kecewa, seolah mulai terlihat marah. Dia tidak mencintai Mas Galang. Dengan adanya Wulan, Tiwi bisa jadi milik Mas Galang. Wulan masih mencoba membujukku. Aku menggeleng dan mencoba menjelaskan bagaimana perasaanku sebenarnya. Mas tidak peduli, Wulan. Mataku mulai berkaca-kaca. Mas gak peduli apa Tiwi juga sayang sama Mas atau enggak. Melihat Tiwi senang, melihat Tiwi bawel, melihat dia gak sakit, Mas udah senang. Mas memang selalu berharap semoga seseorang yang mendampinginya adalah orang yang memang pantas. Kali ini mata Wulan ikut berkaca-kaca.
namun sepertinya emosinya mulai tersulut. Ia mulai menangis dan menatapku dengan kesal. Kalau Mas gak mau sama Wulan, lebih baik perempuan ini juga mati. Seketika aku panik dan segera mendekat ke arahnya. Spontan aku memeluk tubuh Tiwi. Jangan Wulan, jangan. Mas mohon, jangan sakiti Tiwi. Ucapku dengan tubuh yang gemetar, takut dengan apa yang akan dilakukan oleh Wulan kepada Tiwi. Seketika tubuh Tiwi terkulai lemas dan terlihat sosok Wulan berdiri tak jauh dariku. Ia masih mengenakan pakaian penari, namun sedikit lebih lusuh dan riasan yang terlihat lebih dewasa. Suara gamelan kembali terdengar. Di belakangnya berdatangan sosok-sosok makhluk halus penunggu hutan ini yang seolah bersiap menunggu perintah Wulan. Aku menatap ke sekitar hutan ini. Berbagai pocong, roh gentayangan, dan beberapa hewan berwujud aneh sudah menatap kami dengan wajah yang mengerikan. Seketika mata Tiwi yang sedang tidak sadar terbuka dan melotot dengan mengerikan. Tubuhnya seolah bergetar, kesakitan menahan sesuatu. Hentikan Wulan, hentikan. Jangan sakiti Tiwi. Sudah terlambat, Mas. Mereka akan merasuki tubuh Tiwi hingga ia tidak lagi bisa bernafas. Ucapnya dengan wajah penuh dendam. Aku menangis sejadi-jadinya sambil memeluk Tiwi yang tidak terlihat tersiksa. Baik, baik Wulan, baik. Mas ikuti apa maumu. Tapi tolong, jangan sakiti Tiwi. Tidak ada pilihan lain, aku tidak ingin Tiwi menderita lebih dari ini. Saat itu juga raut wajah Wulan berubah drastis. Bener, Mas. Mau sama Wulan. Ucapnya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Kali ini tidak akan kubiarkan lagi ada yang terluka karena keputusanku. Wulan menjulurkan tangannya meminta aku menghampirinya. Aku pun membaringkan Tiwi di tanah dan menyelimuti dengan jaketku dan segera menghampiri Wulan. Saat itu juga Wulan memelukku sambil tersenyum seperti orang anak kecil yang mendapatkan apa yang diinginkannya. Aku melihat tubuh Tiwi mulai tenang dan sosok makhluk di sekitar Wulan mulai menjauh. Melihat hal itu aku pun membalas pelukannya, berharap semoga ini adalah pilihan yang terbaik. Cukup lama Wulan memelukku, namun lambat laun ekspresinya berubah dan melepaskan pelukanku. Ini nggak sama. Ini nggak sama seperti saat Mas Galang meluk Wulan kemarin. Ini nggak sama seperti saat tadi Mas memeluk Tiwi. Aku tidak mengerti dengan apa yang ia maksud. Mas nggak sayang sama Wulan. Mas sayang sama Wulan. Wulan menggeleng, wajahnya terlihat sedih. Ini nggak adil, Mas. Ini nggak adil. Aku mulai mengerti apa yang ia maksud. Rupanya ia merasakan rasa yang berbeda saat aku menjadi miliknya dengan paksaan. Kali ini ia kembali menangis. Makhluk di sekitar kami kembali muncul, seolah bersiap melampiaskan emosinya. Namun dengan sigap, aku segera mendekati Wulan dan menyentuh kedua pipinya dan mengusap air matanya. Wulan, apa kamu tahu? Sebelum Mas mulai mencintai Tiwi, Mas sudah lebih dahulu mencintai tempat ini. 2.910 meter di atas permukaan laut, Merapi. Ucapku pada Wulan. Wajah Wulan terlihat bingung. Tapi Wulan tahu, saat ini Mas semakin mencintai tempat ini. Walaupun setelah semua kejadian yang Mas alami, semua itu karena ternyata di Gunung Merapi ini ada kamu. Mas gak akan pernah bisa lupa indahnya tarian Wulan di desa kemarin yang semakin membuat Mas tidak bisa melupakan tempat ini. Wulan mengusap air matanya kembali. Suatu hal yang Mas gak bisa pungkiri, Mas akan selalu mencintai Merapi. Gunung Merapi, tempat di mana Wulan tinggal. Dan apapun yang terjadi, Mas pasti akan terus kembali ke sini. Mata Wulan berkaca-kaca, seolah menangkap apa maksudku. Mas janji akan terus kembali ke tempat ini. Tanya Wulan padaku. Aku mengangguk dan kali ini wajah Wulan tersenyum.
mulai dengan matanya yang masih berkaca-kaca. Kalau begitu, Wulan akan terus menjaga tempat ini, supaya Mas Galang gak bosan untuk kesini lagi. Terima kasih ya Wulan. Saat ini, Wulan seperti Merapi buat Mas Galang, yang punya tempat spesial di hati Mas Galang. Dan gak akan pernah bisa Mas Galang lupain. Perasaanku membawaku untuk mendekat ke wajah Wulan dan mengecup keningnya. Seketika Wulan memelukku dan menangis dengan terisak, namun sepertinya kali ini ia bisa menerima perasaanku sepenuhnya. Hujan mulai berhenti, Wulan pun melepaskanku dan menghilang perlahan. Ia mengatakan bahwa setiap aku kembali ke Merapi, aku akan selalu menemukannya dimanapun ia berada. Mas Galang, hati-hati. Pendaki di desa tadi sudah dikutuk oleh Merapi. Jaga jarak dari mereka. Terdengar suara Wulan samar-samar menghilang dari kegelapan malam. Aku tidak mengetahui dan tidak mengerti apa maksudnya. Namun dari hal aneh yang aku rasakan, sepertinya aku akan mengikuti saran Wulan. Aku menghampiri Tiwi, memakaikan bajunya dan jaketku, dan membangunkannya perlahan. Wajahnya terlihat bingung dengan apa yang terjadi. Ini di mana, Lang? Tanya Tiwi dengan bingung. Gak jauh dari tenda. Gua ceritain nanti. Yang penting kita kembali dulu ke tenda. Tiwi berdiri dan memegangi kepalanya. Walaupun begitu, ia tetap berjalan mengikuti arahku. Tadi gua kesurupan ya? Tanya Tiwi padaku. Aku mengangguk, namun aku tidak menjelaskan lebih panjang hingga akhirnya tiba lagi di tenda tempat kami seharusnya beristirahat itu. Akhirnya kami melihat keberadaan Raka dan Farel yang sedari tadi tidak kunjung menyusul kami. Ada yang aneh di sana, bukannya meminta pertolongan. Sebaliknya Raka dan Farel malah terlihat mencoba memberikan pertolongan kepada beberapa pendaki yang ada di sana. Loh, wih. Ada yang gak beres di sana. Ayo cepetan. Ajakku kepada Tiwi. Tiwi mengangguk. Namun sebentar ia berhenti dan menahan tanganku seolah ingin mengatakan sesuatu. Lang, gua inget semua. Gua inget semua yang terjadi waktu kesurupan tadi. Semuanya sampai ke setiap kata yang lo omongin. Ucap Tiwi sambil setengah tersenyum. Seketika wajahku merah padam. Belum pernah aku merasa semalu ini, hingga tidak tahu caranya untuk bertingkah. Galang, cepat ke sini, darurat. Panggil Raka dari arah tenda. Iya kak, gua kesana. Tiwi menjawab panggilan Raka terlebih dahulu, dan berlari meninggalkanku di tengah rasa canggungku. Aku dan Tiwi berlari menuju tenda. Dari jauh, Raka dan Farel terlihat panik sambil memeriksa beberapa pendaki yang terlihat aneh. Mereka kenapa, Kak? Gak tahu, Lang. Awalnya, gua manggil mereka buat minta tolong. Tapi tiba-tiba ada beberapa pendaki yang tiba-tiba kayak gini malah. Aku memperhatikan pendaki itu, matanya terlihat melotot dan terus menggeram. Kesurupan. Kita gak bisa mastiin. Kita bawa masuk ke tenda yang aman dulu. Aku menoleh ke sekitar dan terlihat beberapa pendaki juga terlihat sibuk dengan teman-temannya yang juga mengalami hal yang sama. Tidak ada yang boleh pergi. Urusan itu harus dituntaskan di sini. Terdengar pendaki yang coba ditolong oleh Farel berbicara dengan geraman yang mengerikan. Bawa masuk ke tenda sini aja, Mas. Salah seorang pendaki memanggil kami dan meminta kami membawa pendaki yang kesurupan itu ke dalam tendanya. Ia terlihat berkeringat, seolah sempat kewalahan menangani salah satu temannya yang bernasib sama. Pergi dari sini, pergi. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari seseorang yang terjatuh terduduk keluar dari tendanya. Aku belum melihat dengan jelas siapa orang itu. Tapi aku dapat memastikan itu tenda siapa. Itu tenda Mas Firman, Lang. Aku mengangguk mengiyakan. Kita ke sana. Tapi sebelumnya kita antarkan dulu orang ini ke teman-temannya.
Suasana malam itu terasa sangat mencekam. Pendaki yang kesurupan seringkali memberontak dan mencoba menyakiti mereka yang mencoba membantunya. Tolong perban, obat merah. Ada yang luka. Air, minyak angin. Tenda di sini butuh air. Ada yang punya? Terdengar suara beberapa orang dari luar saling berteriak meminta bantuan, peralatan yang mereka butuhkan. Tadi sampai ada yang manjat pohon, terus menjatuhkan diri, Lang. Ucap Farel yang sambil meletakkan salah satu pendaki yang kesurupan itu ke dalam tenda. Gila, yang benar kamu, Rel? Iya, Mas, benar. Tadi teman saya berlaku seperti monyet. Tambah seorang pendaki pemilik tenda itu. Aku menoleh pada Tiwi. Kali ini aku benar-benar khawatir dengan keadaan Mas Firman dan teman-temannya yang berada di tenda tadi. Tiwi, kita ke tenda Mas Firman yuk. Kita ikut, Lang. Di sana sepertinya lebih darurat. Kami pun meninggalkan tenda itu dan segera menuju tenda Mas Firman. Di ruang tenda terdengar suara alunan doa-doa dan ayat suci yang dibacakan oleh para pendaki untuk menenangkan teman-teman mereka yang dalam gangguan makhluk halus. Itu Mas Sugih. Ia terlihat tersiksa dengan wajah penuh amarah dan mata yang melotot melihat ke dalam tenda. Di belakangnya ada Mas Ibnu yang mati-matian menahannya. Mas Ibnu, itu Mas Sugih kenapa? Tanyaku yang segera menghampiri Mas Sugih dan membantu menahan tubuh Mas Ibnu. Sama seperti yang lain, Lang. Kalian semua jangan mendekat ke tenda dulu. Firman lagi mencoba menghentikan makhluk itu. Seketika kami menjaga jarak dari tenda itu. Namun rasa ingin tahu membuat kami mencari posisi untuk mengintip apa yang terjadi di dalam tenda itu. Mas Firman, ia menggenggam kembali sebuah pisau kecil seukuran telunjuk itu di tangannya dan terus membacakan sesuatu yang lebih seperti mantra dibandingkan sebuah doa. Aku benar-benar tidak menyangka akan melihat sosok itu lagi. Makhluk berbentuk wanita yang melayang-layang di tengah tenda dengan wajah penuh darah dan kulit yang melepuh. Kuntilanak. Kuntilanak itu mengejar kita. Dia mau balas dendam dengan perbuatan Mas Firman tadi. Raka dan Farel menatap kami seolah tidak mengerti apa yang kami tanyakan. Namun Mas Ibnu terlihat setengah ragu untuk menjawab kami. Makhluk itu menghadang kami tadi bukan tanpa alasan. Makanya Mas Firman terpaksa mengusirnya dengan jimatnya agar kita bisa pergi. Jawab Mas Ibnu. Apa? Alasan apa yang membuat makhluk itu menghadang kita? Mas Ibnu menggeleng. Saya tidak tahu. Tapi kalau dia sampai bisa membawa sebanyak ini makhluk ke sini, pastilah sesuatu yang tidak wajar. Tidak seperti tadi. Kali ini Mas Firman terlihat kesakitan seperti ada sesuatu yang menyiksanya. Tidak beberapa lama, terlihat darah memuncrat dari mulut Mas Firman. Ya, setan brengsek. Keluh Mas Firman di hadapan kuntilanak yang terus tertawa itu. Spontan aku mendekat dan bersiap mengeluarkan Mas Firman dari dalam tenda untuk menyelamatkannya. Namun sepertinya Mas Firman belum mau menyerah. Ia membacakan mantra lagi dan melemparkan pisau jimat miliknya itu ke sosok kuntilanak. Kali ini benda itu menembus tubuh makhluk itu dan terbakar bersamanya. Suara teriakan mengerikan dari makhluk itu menggema ke seluruh hutan hingga beberapa pendaki keluar memastikan apa yang terjadi. Makhluk itu terlihat tersiksa dengan api yang membakarnya, namun terus menatap tajam ke arah Mas Firman. Mampus kamu brengsek! Umpat Mas Firman yang terlihat puas. Akhirnya makhluk itu menghilang, diikuti dengan sadarnya para pendaki yang kesurupan tadi. Mas Sugih pun juga perlahan mendapatkan kesadaran. Buat api unggun, kita kumpul di tengah. Terdengar suara salah seorang pendaki berteriak dari luar. Mungkin mereka ingin membahas permasalahan ini dengan semuanya. Jangan ceritakan kejadian di dalam tenda, ucap Mas Firman. Iya, jangan sampai yang lain ikut terlibat, tambah Mas Ibnu. Aku mengerti maksud mereka. Namun sepertinya di balik hal itu aku merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh mereka. Laporan kondisi teman-teman yang kena serangan.
Seorang pendaki yang terlihat senior seperti memimpin pertemuan itu untuk memastikan apakah ada korban. Aku menceritakan mengenai Tiwi yang ditarik ke tengah hutan dan akhirnya selamat. Mereka tidak bertanya lebih jauh lagi dan menganggap kejadian itu memiliki sebab yang sama dengan yang terjadi pada mereka. 2 orang di tenda saya sudah sadar. Iya, 1 orang di tenda saya luka ringan. Sudah dilakukan pertolongan pertama. Apa ada yang melanggar pantangan? Atau sesuatu yang memicu kemarahan penunggu di sini? Tanya orang itu lagi. Semua saling menatap, namun tidak ada satupun yang berbicara. Seolah mereka memang tidak tahu penyebab mengapa makhluk-makhluk itu menyerang mereka. Aku menatap ke arah Mas Ibnu dan Mas Sugih, dan mereka menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak merespon apapun. Akhirnya kejadian tadi dianggap sebagai teguran dari penghuni hutan ini. Kami saling memberi himbauan untuk menjaga sikap dan terus berdoa untuk melindungi diri dari makhluk tak kasat mata di sekitar kami. Galang, gua masih ngerasa gak aman. Sama Kak, pengen cepat-cepat pergi gua. Aku melihat kondisi Tiwi yang masih lemas dan basah dengan guyuran hujan. Di satu sisi, sepertinya kami pun masih kelelahan. Gua ngikut kalian aja deh. Mau tetap di sini atau lanjutin perjalanan? Jawabku yang sudah bingung dengan apa yang harus diperbuat. Raka dan Farel pun melihat kondisi kami. Dan sepertinya mereka juga butuh istirahat dengan semua yang baru terjadi. Kita prepare aja. Istirahat dulu, besok pagi langsung cabut. Kami yang sudah kelelahan serentak setuju dengan keputusan itu. Dengan segera kami saling bergantian mengganti pakaian dengan pakaian yang kering, dan mengobati luka-luka kecil di tubuhku dan Tiwi. Setelahnya sekali lagi kami kembali ke posisi tidur seperti tadi, namun Raka terlihat tidak mengambil posisi tidur dan tetap duduk di tenda. Kak, kenapa lo nggak tidur? Kalian istirahat dulu saja. Perasaanku masih nggak enak. Biar gua jaga dulu. Aku dan Farel saling bertatapan seolah setuju dengan inisiatif Raka. Bener lo Kak, kita gantian jaga. Barang-barang udah di-prepare. Kalau udah kejadian yang sekiranya bahaya, kita bisa segera pergi. Oke, setuju. Terima kasih Raka, thank you. Nanti kita gantian jaga. Bangunin aja nanti ya. Udah sana istirahat saja. Lu juga Wi, istirahat. Muka lo yang paling pucat. Jaga stamina kalian. Kami pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk istirahat dan segera mengambil posisi untuk tidur. Entah mengapa kali ini tidurku tidak tenang. Seringkali aku terbangun dengan hal-hal yang remeh, seperti angin yang berhembus di mataku, udara yang semakin dingin, dan suara serangga yang terdengar dekat sekali di luar tenda. Srek, srek, srek. Samar-samar aku mendengar suara seperti sesuatu yang diseret. Tidak hanya itu, kali ini aku mendengar suara tawa makhluk seperti kuntilanak, seolah melayang di sekitar tenda kami. Aku teringat suara itu dan seketika aku dan Tiwi bangun secara bersamaan. Galang, suara itu. Raka yang masih terbangun terlihat kaget dengan tingkah lakuku dan Tiwi. Raka, itu makhluk yang lewat di tenda kami saat tersesat kemarin. Ucap Tiwi pada Raka. Tidak mungkin kami lupa. Suara itu adalah suara makhluk mengerikan seperti manusia-manusia dengan tubuh yang busuk, berjalan menyeret benda seperti jasad manusia. Kita pergi sekarang, sebelum mereka mendekat. Kami segera membangunkan Farel yang segera mempersiapkan perlengkapan kami dengan cepat. Tepat saat kami keluar, sudah terlihat makhluk-makhluk yang tidak asing itu mendekat ke arah camp kami. Tolong! Tolong! Terdengar suara teriakan dari tenda Mas Firman, namun anehnya, tidak ada satupun pendaki dari tenda lain yang bangun. Aku berinisiatif mencoba menghampiri tenda Mas Firman, namun tiba-tiba, aku terhenti dengan sosok kuntilanak dengan sebelah wajahnya yang rusak melayang menghadangku. Kalian tidak usah ikut campur. Ucapnya dengan wajah penuh amarah.
Saat itu juga aku terjatuh di tanah, tidak mampu menahan rasa takutku dengan apa yang terlihat di hadapanku ini. Kali ini makhluk yang muncul di hadapanku jelas berbeda dengan makhluk lainnya, seolah ia adalah salah satu penguasa tempat ini. Kalian sudah ditandai oleh jin wanita itu. Tapi kalau kalian masih menghalangi kami menghabisi manusia biadab itu, kalian juga akan bernasib sama. Suara itu terdengar sangat mengerikan saat itu. Jin wanita. Apa yang dimaksud itu Wulan? Manusia biadab. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan mereka bertiga hingga diincar oleh makhluk-makhluk ini? Tak lama setelah ucapan makhluk itu, tiba-tiba terlihat Mas Firman tertarik keluar tenda oleh sosok yang tidak kasat mata. Tubuhnya terangkat melayang tinggi setinggi pohon. Raka, Farel, dan Tiwi yang melihat kejadian itu seketika panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Mengerikannya lagi, tubuh Mas Firman tiba-tiba jatuh dari ketinggian dan menghantam keras batu di bawahnya. Aku menduga Mas Firman tidak mungkin selamat dengan kejadian itu. Sialnya, tidak lama kemudian terdengar suara teriakan Mas Sugih dari dalam tenda, disusul dengan teriakan dari dalam tenda lain. Sudah, hentikan! Aku berteriak. Namun bukannya berhenti, setan itu malah kembali menghampiriku dan menatap Tiwi hingga tubuhnya mulai melayang. Aku tidak berpikir panjang lagi dan segera menangkap tubuh Tiwi dan membawanya pergi. Raka, Farel, kita pergi dari sini. Tapi yang lain bagaimana, Lang? Tanya Raka yang bingung dan beberapa kali menoleh ke arah pendaki lain. Ini di luar kuasa kita. Kita pasti mati jika tetap di sini. Tepat setelah aku selesai berbicara, tiba-tiba terlihat sesosok makhluk penyeret jenazah tadi mulai mendekat ke tenda Mas Firman. Sepertinya mereka bersiap mengambil jasad Mas Firman di sana. Melihat itu, tidak ada keraguan lagi di mata Raka dan Farel, dan segera mengikutiku pergi meninggalkan tempat camp yang sudah bersimbah darah itu. Kami berlari secepat mungkin hanya dengan membawa ransel kami dan meninggalkan tenda kami di sana. Nyawa kami benar-benar tidak sebanding bila harus membela entah kesalahan apa yang mereka perbuat. Kami berlari cukup jauh. Suara teriakan terdengar semakin meronta dari arah tenda. Ingin rasanya aku menutup telinga untuk tidak mendengar suara mengerikan ini. Sekali saat kami berhenti dengan kelelahan kami, rasa penasaran membuat kami menoleh kembali ke arah camp tempat asal suara teriakan yang masih terdengar saat ini. Mengerikan. Dari jauh terlihat beberapa tubuh manusia melayang, meronta-ronta, mencoba memberontak dari cengkraman makhluk tak kasat mata di sana. Secara bergantian, tubuh itu terbanting ke bawah hingga terlihat darah memuncrat dari para pendaki yang sempat bertegur sapa dengan kami tadi. Seketika Tiwi memalingkan wajahnya, tidak mampu menahan kengerian yang terlihat dari depan matanya. Tak satu pun dari kami bisa berkata-kata melihat kejadian itu. Keberadaan kami yang bisa selamat sudah hal terbaik yang kami dapatkan saat ini. Kita doakan saja mereka. Semoga takdir Tuhan saja yang berhendak untuk mereka. Kataku yang segera disusul dengan doa-doa yang kami bacakan untuk mereka. Aku membuka kompasku, memastikan jalur yang kami lewati tidak kembali ke arah tenda maupun desa gaib kemarin. Sayangnya, perjalanan kali ini tidak seperti sebelumnya. Ingatan kami akan apa yang terjadi pada para pendaki membuat kami merenung sendiri, hingga jarang sekali kami berbicara satu sama lain. Apa kita tidak bisa keluar dari tempat ini, Lang? Tanya Tiwi yang sepertinya sudah lelah dengan semua kejadian yang kami alami. Pasti bisa, Wi. Jangan pernah putus asa. Kita masih selamat hingga saat ini. Itu pasti karena Yang Maha Pencipta masih menyertai kita. Balasku sambil menepuk pundak Tiwi. Tiba-tiba Farel berhenti dan wajahnya terlihat gusar. Atau jangan-jangan sebenarnya kita sudah mati? Ucapan Farel membuat kami bertiga termenung. Tidak bisa kami pungkiri, ada kemungkinan ucapan Farel itu benar adanya. Kalau ngomong jangan aneh-aneh.
Raka memukul kepala Farel sekedar menegurnya untuk menjaga ucapannya. Tapi ada kemungkinan seperti itu kan? Kalian juga pasti sempat kepikiran kan? Balas Farel yang mulai kembali berjalan. Aku melirik ke arah Raka. Terlihat ia mencubit beberapa bagian tubuhnya dan meringis kesakitan. Sepertinya ia juga sedikit terbawa omongan Farel. Nape lu sosokan marahin Farel? Malah sendirinya yang begitu. Iya Lang, bikin kepikiran aja tuh bocah. Kan kalau memang beneran kita ini roh, harusnya bisa terbang ya. Gak capek-capek begini. Aku sedikit tertawa mendengar perkataan Raka. Tiwi pun tiba-tiba melompat, seolah mempraktekkan cara untuk terbang. Ini lagi bocah satu. Memangnya kalau bisa terbang, mau terbang kemana? Ke warung dekat kampus. Biasanya jam-jam segini udah mulai memasak bakwan tuh di sana. Gila lo, Wi. Sampai hafal jam-jam masak bakwannya. Ucap Farel yang semakin terheran-heran dengan fanatisme Tiwi akan bakwan. Entah beberapa lama kami berjalan, namun samar-samar kami melihat langit tidak segelap sebelumnya. Seolah kami akan melihat matahari akan terbit dari salah satu sisi di hutan ini. Jalur yang kami lewati berlahan berganti dari pepohonan menjadi jalur berbatu yang hanya ditumbuhi sedikit pohon. Seandainya pagi benar akan datang setelah ini, seharusnya pemandangan indah dapat terlihat dari bukit-bukit di sekitar tempat ini. Suara berisik terdengar dari sebuah tempat di hadapan kami. Jalan yang kami lalui mencapai ke tempat berbatu tanpa adanya tanaman atau vegetasi yang tumbuh di sana. Lang, suaranya kayak di pasar. Sekali lagi, aku melihat keadaan sekitar. Sepertinya aku mengetahui tempat ini. Ini adalah tempat yang banyak dibicarakan oleh para pendaki. Pasar Bubrah. Raka menoleh ke arahku. Semua orang yang pernah mendaki gunung pasti mengetahui tentang tempat ini. Berarti seharusnya nggak jauh lagi kita sampai puncak Merapi ya, Lang? Aku mengangguk dengan ragu setelah ucapan Raka itu. Seharusnya memang seperti itu. Tapi suara berisik yang saat ini terus berada di sekitar kami membuatku kembali tidak yakin dengan keadaan ini. Nggak tahu Lang, lu mikirin apa? Maksud lu apa, Wi? Tanya Farel kepada Tiwi. Kalau memang ini pasar Bubrah yang dimaksud, seharusnya ada pendaki lain yang ngecamp di tempat ini. Ini kan pos terakhir pendakian Merapi. Ucap Tiwi benar. Saat ini kami belum lolos dari bahaya jalur gaib yang kami lewati. Saat ini suara berisik terdengar semakin jelas. Seketika kepalaku terasa pusing. Itu apa, Lang? Itu apa? Ucap Farel yang terpaku dengan kejadian di sekitar kami. Samar-samar terlihat bayangan keramaian orang dari zaman dulu lalu lalang di sekitar kami. Tidak lama kemudian, berubah menjadi pemandangan tenda-tenda yang terpasang di tempat ini. Bener, Wi. Kita masih tersesat. Ucap Raka pada Tiwi. Pemandangan itu terus berganti-ganti, hingga suatu ketika terlihat pemandangan di mana berbagai makhluk seperti pocong, jin, dan siluman berlalu lalang di sekitar kami. Seolah memang disinilah tempat mereka. Gimana ini, Lang? Kita harus jalan. Tanya Farel padaku. Aku menoleh ke belakang. Semua yang terlihat di sekitar kami tidak ada yang benar-benar jelas. Satu yang aku pastikan, berjalan kembali pun tidak akan merubah keadaan menjadi lebih baik. Kita lanjut, jangan berhenti baca doa. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan Tuhan. Selama tidak ada niat jahat di hati kita, maka seharusnya kita tidak perlu takut dengan semua yang terlihat di tempat ini. Walaupun terdengar berani, sebenarnya seluruh tubuhku gemeter dan wajahku sepertinya mulai pucat melihat makhluk-makhluk dengan wajah yang mengerikan lalu lalang melewati kami. Sepertinya Tiwi sadar akan hal ini dan tiba-tiba menggandeng tanganku dan menggenggamnya dengan erat. Aku yang kaget dengan segera menoleh ke arahnya. Ia malah kembali menatapku dan tersenyum, seolah berniat untuk menyemangatiku. Apa yang akan dipikirkan Raka atau Farel saat melihat hal ini?
ia pasti akan meledekku habis-habisan. Tapi itu belum seberapa. Yang lebih aku takutkan bila ada salah satu dari mereka yang cemburu hingga merusak persahabatan kami. Namun perasaan khawatirku ternyata sirna dalam sekejap. Saat itu Raka merangkul pundakku dan Farel merangkul pundak Tiwi. Seperti layaknya kita saat berjalan-jalan di tempat favorit kita. Tenang Lang, kali ini kita berempat. Bahkan dosen killer pun berani gue kerjain kalau geng kita lengkap. Ucap si Farel seperti itu. Kualat lo. Kalau nggak lulus, gua kirimin karangan bunga ntar. Itu sih namanya niat. Kami berjalan melalui semua kengerian itu bersama dengan perbincangan-perbincangan yang membuat kami itu nyaman. Tidak lupa dalam hati kami selalu berdoa memohon perlindungan dari Yang Maha Pencipta. Aku tersenyum, benar saja. Kami berhasil melalui kerumunan makhluk itu dengan tenang, tanpa memperdulikan kengerian wujud mereka. Awalnya aku bersiap untuk bernafas lega, namun tiba-tiba di ujung pasar gaib itu berdiri sosok-sosok wajah yang kukenal. 3 orang pendaki. Lang, itu Mas Firman, Mas Sugih, dan Mas Ibnu. Tidak hanya Tiwi yang heran. Aku yang sudah dengan jelas melihat kematian Mas Firman hanya melongo melihat sosok itu. Terlebih ketika sosok itu menatap kami dengan penuh amarah dan wajah yang sudah banjir dengan darah. Perasaan tenang kami bertiga seketika berubah menjadi kekhawatiran. Mas Firman? Aku mencoba memanggil sosok yang berdiri di hadapan kami dengan wajah penuh amarah. Kalian juga harus mati, ucap Mas Firman dengan wajah bengis. Entah datang dari mana, tiba-tiba Mas Firman dan kawan-kawannya membawa sebilah pisau tebas dan berjalan menghampiri kami. Mas, tunggu Mas. Maafkan kami Mas. Kami nggak bisa berbuat apa-apa. Ucapku yang berlahan mundur berusaha menjauh dari mereka. Lang, lari Lang. Kita lari aja. Belum sempat berlari, tiba-tiba wajah Mas Ibnu penuh darah sudah berada di hadapan Raka. Sialnya, Mas Sugih sudah mendekat ke arah Tiwi dan Tiwi pun mencoba menghindarinya. Sebuah sabetan pisau diarahkan ke arahku. Aku menghadirinya hingga terjatuh. Namun sebenarnya, aku lebih khawatir dengan Tiwi. Beruntung Farel sudah berlari menghampiri Tiwi untuk menghentikan Mas Sugih. Aku tidak mengerti. Seandainya mereka sudah mati, bagaimana bisa mereka menggenggam pisau untuk mencoba membunuh kami? Seketika aku lengah, hingga pisau itu berhasil membesat lenganku hingga darah segar menetes di pasir di sekitar kami. Saat itu juga aku tidak ragu bahwa sosok mereka memang bisa melukai kami. Tiwi, lari Wi, lari! Teriak Farel kepada Tiwi. Sayangnya, tempat Tiwi berada saat ini didominasi dengan tanjakan yang tidak memungkinkan untuk ia akan melarikan diri. Ia segera bersiap menebas Tiwi dengan rasa dendam yang begitu terlihat di wajahnya. Tiwi pun mencoba menghindar, namun dengan posisinya saat ini, ia tidak dapat menjaga keseimbangan dan terpeleset. Aku tercengang melihat kejadian itu. Tubuh Tiwi terjatuh dan terguling-guling, terjatuh di antara bukit-bukit berbatu yang ada di sekitar kami. Tiwi! Aku berteriak sekencang-kencangnya dan berlari ke arahnya. Tidak terlihat undakan-undakan batu di tempat Tiwi jatuh, tertutup kabut tipis dan bebatuan-bebatuan di situ. Tiwi! Jawab gue, Wi! Sayangnya, sama sekali tidak ada jawaban. Sialnya, setan Mas Firman itu kembali mendekatiku dan mengangkat pisaunya seolah ingin menghabisiku. Pikiranku kalut. Penyelesaianku akan Tiwi membantuku tidak lagi memikirkan apa yang terjadi di sekitarku. Jangan goblok, Galang. Tiba-tiba Raka mendorong tubuhku. Aku selamat, tapi serangan setan Mas Firman itu melukai tubuh Raka. Jantungku semakin berdegup kencang dan merasa menyesal seandainya satu lagi temanku celaka. Raka, Farel, lari!
Teriakku yang segera mengajak mereka berlari menjauhi ketiga makhluk itu. Tiwi, Tiwi gimana Lang? Farel berteriak. Aku menghapus air mataku berusaha merelakan Tiwi yang tidak dapat kutemukan di mana tubuhnya. Saat ini kedua temanku lah yang menjadi prioritasku. Aku menarik tubuh Farel dan memaksanya menjauh. Raka yang lebih bisa berpikir jernih mengikutiku berlari, mengikutiku menuju arah kembali ke arah hutan. Belum sempat melangkah lebih jauh, tiba-tiba terlihat sosok makhluk yang muncul dari dalam kabut. Aku mengetahui sosok itu yang membawa ransel itu, si pendaki tanpa kepala. Kami bertiga berhadapan langsung dengannya. Raka dan Farel terlihat panik. Namun aku tahu sosok itu bukan sosok yang jahat. Makhluk itu melewati kami dan menghampiri wujud setan Mas Firman dan teman-temannya. Seketika Mas Firman terpaku, tidak dapat berkata apa-apa. Ia mencoba melampiaskan kemarahannya dengan mencoba menebaskan pisaunya itu ke makhluk tanpa kepala itu. Namun ia berkali-kali mengurungkan niatnya. Kami bertiga hanya terpaku melihat kejadian itu. Apa hubungannya antara pendaki tanpa kepala itu dengan Mas Firman dan yang lainnya? Tanyaku dalam hati. Terlihat satu lagi sosok muncul dari dalam kabut. Kali ini bukan sosok mengerikan. Hanya sosok kakek tua biasa yang mengenakan baju Jawa biasa. Ia menoleh ke arah kami dan menghela nafas. Entah mengapa aku merasa bahwa kakek itu bukan orang jahat. Kakek siapa? Kalian diam dulu. Ia berdiri tepat di sebelah pendaki tanpa kepala itu dan membacakan berbagai doa-doa yang cukup panjang. Saat itu Mas Firman dan yang lain terlihat kebingungan. Terlihat amarah mereka sedikit mereda. Tidak seseram sebelumnya. Mereka masih milikku. Tiba-tiba terdengar suara kakek yang lain muncul di belakang Mas Firman, entah dari mana. Samar-samar aku mengingat sosok itu. Itu adalah sosok kakek yang aku lihat di hutan terlarang, tempat di mana banyak jasad manusia tergantung. Kakek itu hanya menghela nafas. Kita masih belum bisa menyelamatkan mereka, Le. Ucap kakek itu kepada roh pendaki tanpa kepala di sebelahnya. Aku tidak mengerti dengan apa yang ia maksud. Namun saat itu, muncul sosok hantu wanita yang mengancam kami di tenda tadi, dan berbagai sosok demit alas yang mencengkram tubuh Mas Firman, Mas Sugih, dan Mas Ibnu. Tidak, lepaskan. Pergi kalian semua. Teriak Mas Firman. Kedua temannya juga ikut memberontak. Namun kekuatan mereka sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan berbagai sosok yang menariknya itu. Tidak butuh waktu lama hingga sosok mereka bertiga terbawa oleh sosok-sosok mengerikan itu. Apa yang terjadi, Mbah? Tanyaku kepada kakek yang menolong kami tadi. Ketiga orang itu mengikat perjanjian dengan dukun setan penunggu hutan itu. Sudah bertahun-tahun belum ada yang bisa menyelamatkan mereka hingga sekarang. Aku bingung dengan semua ini. Mengikat perjanjian bertahun-tahun. Mbah, mereka baru meninggal tadi loh saat tubuhnya dijatuhkan oleh setan-setan itu. Kakek itu hanya menggeleng. Yang kalian alami hanya perulangan yang terjadi kepada ketiga kawanan itu. Mereka harus membayar apa yang mereka perbuat. Jadi, dari awal mereka memang bukan manusia. Kakek itu mengangguk. Kenapa mereka bisa ada di sini? Kenapa mereka berusaha mencelakai kami? Saat hidup, mereka mencari kesaktian di hutan itu dengan menumbalkan salah seorang temannya yang mereka percaya untuk ikut dengan mereka. Dia dikorbankan oleh ketiga orang itu dengan menyerahkan kepalanya pada dukun setan itu. Kakek itu menatap kepada sosok pendaki tanpa kepala yang menolong kami. Maksud kakek, pendaki ini teman mereka, Kek? Kakek itu mengangguk lagi. Ia menceritakan,
bahwa saat perjanjian sudah mencapai batasnya, dukun hutan itu menagih nyawa mereka untuk menjadi pengikutnya di hutan itu. Rohnya hanya menjadi bulan-bulanan setan-setan yang berada di sana. Lalu, dia yang kalian sebut pendaki tanpa kepala ini berkali-kali mencoba menolong roh ketiga temannya itu, namun tidak pernah berhasil. Tapi Mbah, di tempat kemah tadi ada banyak manusia, banyak pendaki yang mengalami nasib sama. Tidak ada manusia di sana, Le. Memang itulah yang terjadi pada roh penasaran. Mereka selalu ingin mengulang hidup mereka, menggambarkan seolah itu terjadi lagi kepada mereka. Namun keberadaan demit alas di sekitar sini selalu membuat mereka berakhir tragis. Mohon maaf Mbah, Mbah ini siapa ya? Saya salah satu kuncen di salah satu desa. Panggil saja Mbah Dirwo. Ada pendaki yang menceritakan bahwa ia tersesat di desa gaib. Ia melihat ada pendaki lain yang masih ada di sana dan ikut menikmati jamuan dari desa itu. Oh, berarti Mbah Guru Kunci Merapi? Tanya Farel, namun ia membalas dengan gelengan. Saya tidak sehebat itu. Saya hanya kuncen di salah satu desa di sini. Mbah Dirwo menghampiri ke arahku dan menemuiku. Kamu yang habis dari desa itu? Iya Mbah, sama teman saya Tiwi juga. Dia terjatuh di sekitar turunan batu itu Mbah. Benar, Tiwi. Kita cari Tiwi, ucap Farel yang mulai kembali khawatir. Namun belum sempat beranjak pergi, tiba-tiba muncul seorang wanita berjalan menghampiri kami dari arah belakang Mbah Dirwo. Oh, Tiwi, ucap Raka yang melihat sosok Tiwi yang berjalan ke arah kami. Tiwi tersenyum walau dengan beberapa luka di dahi dan lengannya. Aku tahu dia. Senyumannya itu tidak bisa membodohiku. Kamu Wulan kan? Tanyaku sambil setengah tersenyum. Saat itu juga, Tiwi tergulai lemah dan hampir jatuh di tanah. Namun, kesadarannya mulai kembali. Muncul dari belakangnya sosok perempuan yang selalu mencuri perhatianku. Wulan, kenapa? Kalau Tiwi sampai meninggal di sini, Mas Galang pasti trauma untuk ke tempat ini. Itu artinya kita tidak bisa ketemu lagi. Ucapnya sambil mendekat ke arahku dan menatapku dengan polosnya. Entah kali ini aku benar-benar ingin memeluknya dan sangat berterima kasih karena telah menolong Tiwi, seorang wanita yang penting bagiku. Raka dan Farel segera membantu Tiwi sekaligus memandang dengan aneh saat aku memeluk Wulan. Terserah, saat ini Wulan menjadi sosok yang penting bagiku. Wulan pun tersenyum, seolah kali ini merasa nyaman dengan pelukanku. Kamu izinkan dia pergi dari desamu, ucap Mbah Dirwo. Wulan melepaskan pelukanku dan mengangguk ke arah Mbah Dirwo. Terlihat Mbah Dirwo terlihat lega. Sepertinya berkat jawaban Wulan itu, dia tidak harus repot-repot menyelamatkanku dari alam aneh ini. Ya sudah, saya akan bantu kalian kembali. Tapi buat Mas dan Mbaknya yang sempat tersesat di desa Wulan, ada konsekuensi yang harus kalian tanggung. Setidaknya, itu jalan keluar yang terbaik. Nama saya Galang, Mbah. Ini teman saya Tiwi. Konsekuensi apa yang harus kami tanggung, Mbah? Belum sempat menjawab, Wulan datang menghampiriku dan menyentuh pipiku. Seharusnya Mas Galang dan Tiwi sudah menjadi bagian dari desa Wulan. Tapi pasti kalian bisa terbiasa. Tidak usah takut. Puncak gunung ini dijaga sama beberapa Pak Wulan. Ucap Wulan mencoba menenangkanku.
Aku masih tidak mengerti dengan apa yang ia ucapkan. Namun saat Mbah Dirwo membaca doa, tiba-tiba kabut tipis di sekitar kami menghilang. Beberapa tenda-tenda pendaki terlihat berdiri di tempat yang disebut dengan nama Pasar Bubrah. Lang, kita kembali Lang, kita selamat. Ucap Raka yang kali ini merasa yakin bahwa ini adalah alam manusia. Terima kasih ya Wulan, aku pasti akan kembali ke sini. Ucapku pada Wulan yang melangkah menjauh. Lu ngomong sama siapa Lang? Tanya Farel bingung padaku. Wulan, dia masih di sini tuh. Farel melihat ke arah yang aku tunjuk dan seperti tidak melihat apa-apa. Gak ada siapa-siapa Lang, makhluk-makhluk tadi sudah hilang. Seketika aku bingung, aku masih melihat Wulan yang melangkah pergi membelakangiku. Pendaki tanpa kepala itu pun masih berada tidak jauh dari kami. Sepertinya ini konsekuensinya, Lang. Saat ini kita bisa melihat mereka. Ucap Tiwi yang sepertinya membaca situasi ini. Mendengar ucapan Tiwi, aku pun panik. Benar saja, aku menoleh ke beberapa arah pepohonan dan terlihat makhluk hitam yang memandangi pendaki dari atas pohon. Satu sisi di dalam hutan juga terlihat beberapa roh melayang-layang di antara beberapa pohon. Ini seperti tadi, hanya saja kali ini semua itu bersatu dengan apa yang terlihat di alam manusia. Lang, lu gak apa-apa kan Lang? Aku masih belum bisa menjawab, namun Mbah Dirwo datang menghampiriku, mengajak Tiwi mendekat. Ada yang bilang ini musibah, ada yang bilang ini adalah anugerah. Semua ini tergantung pada kalian sendiri. Ucap Mbah Dirwo memberi nasihat pada kami. Apa tidak ada cara untuk mengembalikan kemampuan ini, Mbah? Tidak ada. Semua ini takdir. Hanya ilmu ikhlas yang bisa membuat kalian menerima hal ini. Aku dan Tiwi saat itu saling bertatapan. Kami tahu dengan jelas hal ini harus kita terima sebagai bayaran atas keselamatan kami. Tidak lama setelahnya Mbah Dirwo kembali menuruni jalur pendakian dengan cepat tanpa alas kaki. Sekarang kita gimana kah? Istirahat dulu atau langsung turun? Raka dan Farel saling bertatapan. Turun? Yang benar saja. Itu puncak tinggal beberapa meter. Masih ada yang harus kita lakuin di sini. Bener Lang. Ada mimpi teman kita yang harus dicapai. Udah ngalamin kejadian banyak tadi. Masa mau balik gitu aja? Aku menatap mereka dengan bingung. Aku kira mereka merasa trauma dengan enggan melanjutkan perjalanan ini. Tiwi pun menoleh dan menatap ke arahku. Iya Lang, sedikit lagi. Tunjukin dong ke kita tempat yang lo banggain itu. Tempat di mana kita bisa melihat berbagai gunung dari puncaknya. Pemohonan di kaki gunung yang terlihat bagai permadani hijau. Tunjukin ke gua mimpi yang selama ini lo ocehin ke kita. Ucapan itu terucap bersama langit yang mulai terang. Wajah Tiwi terlihat begitu menenangkanku. Dengan waktu singkat, aku membalut luka di lenganku dengan perban dari P3K yang kami bawa. Kami menitipkan ransel kami pada salah satu kelompok pendaki dan mengikuti pendaki lain untuk naik ke puncak. Kami melewati lahan tandus bebatuan dari pos Pasar Bubrah untuk mencapai titik puncak yang disebut sebagai Puncak Garuda itu. Semakin ke atas, medan semakin berbahaya. Pasir dan kerikil tidak dapat menahan pijakan kami. Kami mulai mendaki dengan tangan ditemani dengan cahaya keemasan yang muncul dari arah timur. Lang, bagus banget Lang. Itu gunung apa? Tanya Tiwi yang menghentikan langkahnya dan mengagumi pemandangan dari arah timur itu. Kalau di sebelah timur berarti Gunung Lawu. Di atas, lu bakalan lihat pemandangan lebih keren dari ini. Raka dan Farel saling menatap. Ia mempercepat langkahnya seolah menjadi lebih semangat dibanding denganku. Tidak butuh waktu lama hingga kami dapat melihat langit tanpa batas di atas kami. Sampai Lang, kita sampai.
Raka terlihat semangat saat kami berhasil mencapai puncak Merapi tepat di bawah batu yang disebut sebagai puncak Garuda itu. Tempat pijakan tidak terlalu banyak saat harus berbagi dengan pendaki lain. Namun posisi kami sudah sangat cukup untuk menikmati pemandangan menakjubkan yang dilukiskan oleh Yang Maha Pencipta. Lang, itu Tiwi sampai speechless gitu? Ucap Farel padaku. Aku pun menjawabnya. Pastilah, siapa yang gak speechless ngelihat pemandangan sekeren ini? Kalau di sampingnya ada yang nemenin, dia pasti gak bakalan bisa lupa sama momen ini. Maksud lo apakah? Ya, si blow on kagak tahu banget. Kalau ada yang mau lo omongin dah sekarang ke dia. Aku kaget menangkap maksud mereka. Lu pada serius? Ntar kalau sampai... Belum sempat menyelesaikan perkataanku, mereka berdua segera menarikku dan mendorongku hingga menyenggol Tiwi. Sorry Wi, itu tuh pada norak. Tiwi hanya menoleh sebentar dan kembali menikmati pemandangan di sekitarnya. Gila, Lang. Ini bagus banget. Lu nggak bohong. Entah mengapa, aku ingin terus melihat wajahnya yang terus tersenyum seperti itu. Sini, gua kasih tahu. Aku menggandeng Tiwi ke tempat yang sedikit lebih tinggi. Ia tidak menolak sama sekali dan mengikutiku. Bersamaan dengan itu, aku mengeluarkan kompasku dan sedikit mengintip ke arah mana kami berharap. Kalau kita lihat ke arah utara, kita bisa melihat gagahnya Gunung Merbabu, lebih tinggi dari Merapi. Suatu saat gua pasti akan ke sana juga. Gua ikut ya, Lang. Aku hanya tersenyum dan menunjuk ke arah barat. Di sana, ada 3 gunung bersaudara. Gunung Slamet, Sindoro, Sumbing, yang membentuk barisan pegunungan yang megah. Aku terdiam sejenak sebelum aku menceritakan keindahan pemandangan ini kepada Tiwi. Sepertinya aku sendiri terlalu kagum dengan pemandangan di sini. Bagus ya, Lang. Indah banget. Masih ada satu lagi yang lebih indah, Wi. Yang ini sih benar-benar tidak terbantahkan. Jawabku sambil terus memandang ke arah pegunungan di hadapanku. Mana lagi, Lang? Masih ada lagi. Sini, naik. Dari arah mana? Aku menggenggam kedua telapak tangan Tiwi dan menatap wajahnya dengan penuh kagum. Di depan gua, Wi, gak ada yang lebih indah dari apa yang ada di depan mata gua saat ini. Ucapku yang terus menatap mata Tiwi dan tidak henti-hentinya mengaguminya. Tiwi mulai terlihat bingung, namun sepertinya ia mengerti maksudku. Gua sayang sama elu, Wi. Mungkin gak kalau bocah halu kayak gua ini berada terus di samping elu. Tiwi tidak berkata apa-apa, tapi aku melihat matanya berkaca-kaca dengan senyuman yang tertahan. Masih banyak gunung yang pengen gua daki, tapi gua takut semuanya gak akan seindah ini. Seindah pemandangan Merapi dengan ada elu di hadapan gua. Gua mau lu ada di setiap mimpi-mimpi gua selanjutnya. Di setiap indahnya pemandangan yang... Belum sempat aku menyelesaikan ucapanku, tiba-tiba Tiwi meraih pipiku dan menyentuhkan bibirnya di bibirku yang masih ingin terus mengucapkan kekagumanku akan dirinya. Tangan Tiwi bergetar seolah menahan haru yang sudah sangat ingin ia lepaskan. Aku menepuk pinggang Tiwi dan menutup mata. Perasaan ini sungguh sulit untuk kugambarkan. Sebuah kebahagiaan atas terbalasnya perasaan yang selama ini terpendam. Kini terbalaskan di perbatasan langit di sebuah gunung yang selalu menjadi mimpiku. Setelah berhasil mengendalikan tangisku, Tiwi melepaskan ciumannya dariku dan menatapku sambil menghapus air matanya. Galang bego. Loh, kok bego sih? Bikin nangis anak orang. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa, tapi tak lama terdengar sebuah langkah mendekat ke arah kami. Cie, langsung lupa sama kita berdua. Gak ada yang lebih indah dari apa yang ada di depan mata gua saat ini. Raka mencoba memparodikan apa yang aku katakan barusan. Cewek mana yang gak baper, Jir? Lu belajar ngegombal dari mana lu? Ajarin gua apa? Aku hanya tertawa, bingung sambil menggaruk kepala. Enggak, mana bisa gua ngegombal?
Lah terus tadi apa? Nggak tahu, Rel. Muncul gitu aja waktu tadi gua ngelihat Tiwi. Tiwi menatapku lagi dengan senyum dan memelukku. Kali ini tanpa rasa canggung lagi. Sementara kedua temanku itu masih sibuk meledekku. Untuk Yang Maha Pencipta, terima kasih atas semua anugerah yang Kau berikan kepadaku saat ini. Biarkan aku terus menjaga mereka, menjaga Pratiwi, Dwi Anandita, ciptaanmu yang terindah ini. Menjaga Abiraka Pradana dan Farel, teman-teman berharga yang selalu ada di setiap saat aku membutuhkan mereka. Dan jaga megahnya alam Merapi ciptaanmu, yang membuat aku semakin menghargai keberadaan mereka yang ada di sekitarku. Cerita ini selesai, tamat sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.